Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak John, channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Dan masih bersama dengan Bang Roni, atau yang lebih keren disebut dengan Bang Haji Roni ya. Jadi di part 1 kita sudah cerita panjang lebar tadi mengenai kegiatan yang ada di sini, Bang Roni. Jadi mulai membuka lahan ini, kemudian dari bertindak selaku membersihkan toilet, gitu ya, membersihkan area bundaran yang di gerbang sana, tambah lagi membersihkan musola. Nah, kita lanjut dengan yang intinya nih, Bang Roni, yang mengenai pengalaman religi nih, yang terkait Bang Roni diumrohkan oleh komandan ya. Iya. Tentunya bukan hanya sekedar mengumrohkan begitu saja, bukan hanya memberikan kupon begitu saja. Tentunya ada dasar-dasar. Dasarnya tadi ya ikhlas, tanpa pamrih, lillahi ta'ala, kemudian juga taat pada perintah atasan. Karena bagaimanapun di sini adalah batalion teritorial, begitu ya Bang Roni. Jadi akhirnya dengan jerih payahnya, kejujuran dan keikhlasan beliau dalam bekerja mengabdikan diri di Taman Pancasila, akhirnya beliau dianugerahkan untuk ibadah umroh. Bukan hanya beliau sendiri, tetapi juga bersama istrinya. Dan yang lebih ironis lagi, di awal tadi telah diceritakan oleh Bang Roni, kondisi istri sebetulnya tidak sedang baik-baik saja Ya, dalam kondisi stroke. Tapi tatkala mendengar kata umroh, istri langsung tergerak hatinya, langsung sembuh stroke-nya. Begitu Bang. Tadi part pertama sampai di situ, Bang Haji Roni. Jadi kita lanjutkan dengan yang kedua. Siap Bang Roni? Siap. Jadi tadi part pertama sampai dengan Bang Roni dipanggil oleh komandan di Korem 051 yang ada di Jababeka. Jadi mungkin sekilas bisa diceritakan lagi Bang Haji Roni. Baik, Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas saya dipanggil itu, ya kita dikasih kupon kecil dari pihak Korem, dari bawahannya Pak Danrem. Kupon apa nih, saya bilang. Pada saat itu emang kondisi istri saya sedang sakit stroke, tapi udah pulang dari rumah sakit 1 minggu. Sebentar dulu, saya potong dulu Bang Roni. Ya. Jadi sebelum diberikan kupon itu, kan sempat katakanlah di prank dulu lah ya, dikerjain sama komandan ini. Betul. Dikerjain sama komandan ini. Wah, jadi suruh naik ke atas, suruh panggil kamar ke atas, kan nemuin bapak ini Pak, di mana? Di atas. Kita berdua Pak. Istri saya nggak kuat, saya suruh tunggu di bawah. Ya. Saya berdua sama bisa ke atas. Dari atas, nah bapak ini mah di bawah, kita ke bawah gitu. Itu nggak pakai lift, pakai tangga, turun. Wah, olahraga dah sampai bawah. Yang di benak dari Bang Roni pada waktu itu udah kayaknya nih bakalan dipecat ini gitu ya. Iya, karena apa? Kita belum pernah dipanggil sama komandan. Belum pernah dipanggil sama Danrem. Wah, ya. Ini sangkutan kerja saya nih. Jangan-jangan ada yang laporan lagi. Iya nih, kerjaan saya nggak bener nih. Astagfirullahaladzim. Bismillah aja. Ini juga atas turun sampai bawah. Pak Babinsa juga. Waduh, kerjain kita. Oh, ini kamarnya ini loh. Akhirnya kita masuk cerita, dikasih air. Capek ya. Akhirnya ini ngobrol lama, kita dikasih kupon Pak. Kuponnya kecil. Saya nggak percaya kok, kecil. Dapat amanat dari Danrem Pak. Nih, untuk Pak Roni yang ngurus musola. Begitu. Iya. Kupon kecil, kupon apa ini? Tak lihat itu umroh. Wah,
Istri saya, alhamdulillah. Istri saya aja saya masih bengong. Ya. Ah, nggak mungkin. Istri saya udah sujud nangis. Dan istri pada waktu itu sebetulnya masih kondisi sakit ya. Kalau boleh dibilang stroke-nya itu masih berapa persen pada saat di situ Bang? Hampir 70%. Masih 70% ya? Jadi emang masih berobat jalan, Pak. Masih berobat jalan ya? Sudah pulang dari rumah sakit, tapi seminggu itu harus berobat jalan. Seminggu sekali berobat jalan. Di rumah sakit di Luka Salma. Kita seminggu sekali berobat jalan. Pada saat itu istri nangis. Saya nggak percaya. Akhirnya bener ini Pak, saya nanya gitu. Ya bener, masa bohong? Kamu saya bawa kemari. Akhirnya Pak Binsa, nangkep saya. Selamat ya, Pak Binsa aja nggak tahu kalau saya mau dapat umroh. Pak Bin saja nggak tahu ya? Nggak tahu. Akhirnya saya nangis juga. Tiga ya. Iya. Allah Akbar, makasih Allah, makasih Allah. Mimpi apa nih? Pulang dari situ istri saya semangat yang tadinya mulutnya masih agak menyong gitu ya. Dan dokternya juga bingung pas besoknya kita berobat jalan. Bu, kok udah alhamdulillah Bu agak mending gitu ya? Udah apa? Alhamdulillah dokter. Sambil nanya kan, karena apa ya? Kan kita masih dalam berobat jalan. Berobat jalan ya. Akhirnya istri saya nanya sama dokternya, bisa nggak dok? Ini istri saya buat umroh. Kaget. Gitu. Loh, cepet amat. Bukan dok, ini ada yang ngasih. Sebetulnya istri nggak, dokter juga nggak merekomendasikan sebetulnya ya? Betul, nggak merekomendasikan. Satu, kedua juga karena kan baru kemarin jalan di rumah sakit. Kalau ada apa-apa, dokter yang tanggung jawab. Iya. Betul lah. Akhirnya dokter, tapi kalau kondisi ibu gimana? Ibu masih jalan sehat nggak? Ya, saya belajar. Semenjak itu habis dari rumah sakit itu izin, istri saya di taman bacaan muter ini nih Pak. Oh, muterin sini ya? Belajar jalan dia. Ya. Muter tiap pagi itu saya suruh lari ini muter. Muter karena kan masih kurang sehat. Ya. Tapi alhamdulillah kuat. Muter. Karena saya bilang, ayo. Mulai ini mumpung masih 2 bulan lagi, kamu tuh minimal 2 hari sekali itu harus jalan lari, harus kuat. Ya, akhirnya belajar. Dalam jangka 2 minggu berobat jalan lagi, udah dinyatakan sehat. Alhamdulillah sehat. Istri saya udah nggak dikasih obat lagi, dinyatakan sehat dari stroke. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya potong dulu Bang Roni. Tadi sebetulnya yang amanahkan bekerja di sini itu sebetulnya kan Bang Roni ya. Betul. Tapi kecintaan dari istri, kesadaran dari istri gitu ya. Walaupun katakanlah yang digaji itu hanya Bang Roni gitu. Betul, ya. Tapi dukungan dari istri pun ikut terjun kemari. Iya, bersih-bersih. Ikut bersih-bersih. Ikut bersih-bersih membantu tugas dari suami yang malu dia. Yang gajinya sebetulnya 300.000 tidak seberapa gitu ya. Sulit dibayangkan. Tapi istri ikut terjun dan tahu persis pekerjaan suami. Betul. Sehingga mau menuntut apapun juga tahu dong. Tahu. Ya, mau bilang apa seandainya ngasih ke rumah sekian, tahu kondisi kerjanya di sini. Alhamdulillahnya cukup terus. Alhamdulillah cukup terus. Lillahi ta'ala. Next Bang Roni ya. Jadi dari gaji itu ya saya terusin lagi ya. Isi bertanggung jawab betul Mas. Betul bertanggung jawab dia. Kalau saya lagi ada kerjaan lain, dia istri yang di sini. Ngepel WC, nyikap WC, kamar biasa. Enggak ada malunya saya. Enggak ada malunya. Dia itu mantan karyawan Indofood. Padahal ya Allah ya. Kamu nggak malu kalau ketemu teman-teman kamu dari PT Indofood? Ngapain malu? Kalau saya nggak makan, saya minta sama siapa? Jawabannya simpel. Oh iya. Udah. Jadi istri mantan karyawan Indofood dan Bang Roni mantan RW. Mantan RW. Berapa periode Bang? Satu periode mantan RW, luar biasa. Istri saya mantan karyawan PT Indofood yang gajinya sebulan tuh hampir 4 juta. Di sini tidak gaji. RW gajinya 1,5 juta, sampingannya tuh bisa 3 juta 1 bulan. Tapi di sini alhamdulillah istri saya sama saya digaji 300.000. Alhamdulillah lancar. Itu sebagai pembukanya, next ceritanya nih Bang Ron. Biar buat motivasi buat teman-teman di sana.
kiat apa, terus barangkali mimpi apa, doa apa yang dilantunkan atau dipanjatkan oleh Bang Roni setiap hari itu sehingga bisa mendapatkan hadiah umroh selama di sini. Selain tadi memang ikhlas di dalam mengabdikan diri, menuruti perintah atasan. Nah, apa saja Bang Roni yang kiatnya yang bisa buat pelajaran buat teman-teman di luar sana? Kalau untuk doa khusus nggak ada sih, Nggak ada ya? nggak ada. Tapi saya setiap habis sholat itu hampir 5 waktu, karena saya di sini terus ya. Hampir 5 waktu sholat ajan kita sendiri, karena waktu itu masih sepi ya. Iya. Dan saya berdoa, Allahumma rizki, Allahumma rizki, Allahumma rizki. Itu aja, Allahumma rizki, Allah. Ya Allah, limpahkan rizki kepada keluargaku, limpahkan rizki kepada diriku, limpahkan rizki kepada saudara-saudaraku. Cuma itu yang saya terus. Dan juga nggak lupa saya berdoa untuk kedua orang tua almarhum kita. Karena orang tua almarhum saya udah nggak ada, Pak Joni. Dan saya terus doa itu, Allahumma firli wali walidayahum Allahumma firli wali. Terus selama 2 tahun setengah saya rasakan itu. Iya. Saya rasakan itu. Bener, rezeki itu mengalir. Masih mengalir ya. Dan saya bingung. Sekarang 300 tidak berarti apa ya? Enggak. Jadi utuh itu. Utuh ya. Ada yang ngasih kerjaan, misalkan warung ininya patah, apa keran, Bang Roni, ini keran saya patah, benerin dong. Oh iya Bu, benerin. Tadi kasih 30.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Besoknya ada Bang Roni, ini buat saya kok manfaatin dong. Ya gitu aja, warung ini hampir semua ke saya semua. Alhamdulillah, itu rezekinya di situ. Betul-betul seksi repot gitu ya. Jadi betul-betul ikhlas di dalam mengabdikan diri tanpa mematok harga, tanpa mengharap balasan, tapi akhirnya datang dengan sendirinya begitu ya. Siap. Nah, kita dipanggil umroh tuh ya, karena udah dapat kupon itu, dan saya disuruh persiapkan dalam jangka 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Wah, biasa 2 minggu. Karena 2 minggu untuk persyaratan surat-suratnya. Percaya nggak, Pak Jon? Saya nggak punya modal, percaya dong. Ya. Ayo percaya dong. Saya nggak punya modal sedikit pun, saya harus bolak-balik ke Jakarta. Karena ngurusin surat, bikin apa sih namanya itu ya? Buku apa? Paspor ya. Itu harus ke Jakarta. Jakarta ya. Ke Jakarta, ke Transmigran ya. Kantor imigrasi. Iya, kantor imigrasi. Saya berdua istri saya. Sana. Karena full kita gratis kalau untuk biaya pulang pergi umroh. Tapi kalau untuk paspor buku kita sendiri. Kita sendiri. Per orang jatuhnya? Ya, hampir 1 juta. Hampir 1 juta ya. Orang 2 juta. 2 orang 2 juta. Gaji 300.000. Itu dari mana itu? Ya Allah yang ngasih. Jangan nangis dulu Bang Roni. Yang ngasih. Oke, next cerita lagi. Saya cerita sama teman-teman UMKM. Kan namanya juga di grup UMKM ya. Tolong doanya ibu-ibu, saya besok mau ke Jakarta bikin surat buku paspor. Oh iya Bang, semangat ya. Ini Pak Roni besok ke warung saya. Oh iya Ibu, Bang Roni besok ke warung. Wah, ternyata ada yang ngumpul. Ada yang kasih 10.000, ada yang kasih 20.000. Alhamdulillah dulu kumpul dapat 400-an lah. Astagfirullahaladzim. Saya berangkat dengan duit 400.000 itu berangkat. Saya ada duit 500. Bawa 900 ke Jakarta. Bikin paspor. Dan di sana kan udah di WA. Harus bawa duit sekian kan. Wah, Masyaallah. Yang penting kita datang, karena ditunggu datang. Udah kita datang. Ya kita terus terang dong sama yang punya umroh ya. Ya Allah. Bu, talangin dulu. Masyaallah. 2 hari nanti saya ganti. Oh siap Pak Roni. Alhamdulillah. Ditalangin dulu. Ya Rob. Karena saya bawa duit 900. Yang harus butuh kan 2 juta. Kurang hampir 1 jutaan lah itu. Udah nggak apa-apa Roni, udah. Ya saya di sana ya dikasih makan. Mau udah duit kurang, malu juga sebetulnya. Iya, dikasih makan. Dikasih makan. Ya Allah, sama orang itu travelnya. Itu. Orang travel nggak tahu Bang Roni posisinya di sini jadi abang, nggak tahu ya? Nggak tahu, tapi saya tahu akhirnya adik itu pas ke sana itu baru dia tahu, paham. Makanya dikasih. Saya
di sini Bu nggak kerja nggak digaji Bu, saya jadi apa marbot. Oh Pak Roni, nanti saya bantu. Dan abis itu seminggu sebelum berangkat kan 2 minggu sebelum berangkat kan kita harus apa sih namanya tuh pelatihan umroh. Pelatihan umroh. Di Ya. ya kan? Apa namanya itu pelatihan umroh? Vaksin meningitis nggak perlu ya? Vaksin juga Vaksin di Pemda. di Pemda. 700. Itu jatuh berdua apa? Berdua. Aduh. Oh ya. Banyak pengorbanan. Banyak Tapi pengeluaran dan pengorbanan. Duit dari mananya? Aduh. Cerita lagi. 2 minggu sebelum umroh itu kita pelatihan umroh ya, manasik namanya. Manasik ya, betul. Manasik umroh di travel. Orangnya banyak. Lagi-lagi? Sebentar. Orangnya banyak di sana. Banyak. Orang berduit semua. Grup saya itu 20 orang. Jadi ya 30 orang yang 5 orang itu orang dari luar, yang 20-nya dari tentara gitu. Ada pensiunan, tapi kan orang di sini punya gaji. Iya. Yang pensiunan. Kalau saya dong marbot. Alhamdulillah digabungin sama orang-orang itu jadi tahu. Kebanyakan dari itu kita pelatihan umroh untung sekali gitu, kalau bakal 2 kita habis berapa ya, 600 gitu. Pakai naik mobil. Ya Allah. Nyewa ya karena kan kaya lagi ya. Kalau ongkos mobil rutenya ke sana sini berdua tuh hampir habis 300-an. Mendingan nyewa aja deh. Ya, nyewa kita ngasih makan sopir, habis 500 lah itu. 500.000 habis. Aduh, pengorbanan bener itu. Tapi dia ada aja bingung. udah beres duluan saya dengerinya. Aduh, Nek. Pokoknya jangan sedih-sedih ah. Sedih. Yang agak gembira juga. Bisa mengharukan. Terus lanjut. Bangga di situ. Aduh, nggak ada tisu lagi. Aduh. Jadi orang yang nggak punya apa-apa, orang yang nggak punya duit itu bisa berangkat umroh. Ya, itu, Bang. Cerita yang tadi Bang Roni kan niatnya di rumah kan tidak rame-rame. Iya. Tapi ternyata tetangga kiri kanan pada datang. Otomatis kan harus nyiapin segala macam. Nah, itu iya, marhaban lah dan segala macam sebagaimana umumnya orang mau berangkat umroh. Nah, karena itu baru ya berangkat umroh. Bagaimana tuh Bang Roni untuk mengatasi? Ada temen Saung Bali, Pak Haji Manda. Beliau kalau berangkat umroh itu Bang Roni ya, marhaban, makan-makan. Enggak, saya mah buat ngaji aja buku Yasin buat keluarga saya aja. Udah tenang kata dia gitu. Nggak tahu tiba-tiba kan kita acara siang ya, habis asar. Ya jam 12 sudah nyampe sama pasukannya. Tim marhaban datang juga. Tim marhaban nyampe bawa roti dua dus. Yang harusnya tim marhaban bayar, tapi nggak punya duit ini. Nggak punya duit, Pak. Udah jangan mikirin, ini urusan saya semua. Ya Allah. Akhirnya tadi cuma saudara-saudara saya, ya udah saya undang Pak RT, tetangga saya undang. Alhamdulillah datang semua. Alhamdulillah datang semua. Penuh Pak. Penuh. Yakin penuh. Makanannya bagaimana nih Bang Roni? Makanannya bagi-bagi. Katanya Bang Roni mewah banget. Sumbangan semua. Padahal sumbangan semua. Astagfirullahaladzim. Sumbang semua, nggak ada yang beli saya. Nggak ada yang beli. Ada yang kue bawa, ada adik saya aja. Adik saya sampai nangis. Cuma niat dia doang. Kue doang. Ya udah biarin dulu kemari aja datang. Tadinya dia nggak mau datang. Karena dia cuma bawa kue. Takut. Udah sini aja. Makanan banyak tuh saya pilih. Wah, langsung banget. Kaget dia dari mana? Tahu nih temen. Ngasih, iya ngasih, benar. Nanti videonya saya kasih, saya share. Ya, tapi saya potong dulu Bang Roni. Ya. Selain memang wujud dan hasil pengabdian di sini, yang tadi peran serta lingkungan, tentunya sekali lagi bahwa Bang Roni ini pernah menjadi RW. Betul. Itulah tanamannya terdahulu. Iya. Hasil dari tanaman itu ya di saat berangkat umroh. Kuehnya sumbangan semua itu Pak Roni ya. Biasa. Jadi marhaban dan lain sebagainya itu dan sebagian juga snack itu dari pengabdian di Taman Pancasila
Dan yang lain-lainnya tadi yang ada mengenai juga dulu pada waktu mengabdikan diri menjadi RW. Betul nggak Bang Roni? Betul. Nah, Ya. jadi saya kasih cerita sedikit ya. Pengalaman saya jadi RW itu, selama saya di RW, saya bisa nembus ke perusahaan yang ada di kawasan NM 2100. Pengen tahu? Apa itu? PT AHM, Astra Honda Motor. Ah. Saya bisa nembus ke situ dengan stempel saya, dan saya ajukan ke masjid, ada program santunan anak yatim di ACC. Di ACC. Selama saya menjabat, saya 3 tahun jadi RW, ini setiap tahun saya bagi-bagikan santunan anak yatim hampir kurang lebih 50 sampai 60 anak yatim. 60 yatim. Jangan Setiap tahun. Saya setiap tahun. Dan itu dana Dari Astra Honda Motor, PT HM. ya, baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada ketika itu pada saya menjabat jadi ketua RW. RW di mana itu? Desa Sukadanau. Selama 3 tahun saya bekerjasama dengan PT HM di bawah naungan DKM Al-Hakul Mubin. Terima kasih Ketua DKM Al-Hakul Mubin, Pak Agus. Mudah-mudahan beliau masih sehat, Ya. dan masih tetap di HM ya, masih tetap berjuang. Alhamdulillah, terima kasih berkat Pak Agus mungkin ini diangkat derajatnya, saya diangkat derajat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menyantuni anak yatim di kampungan saya. Dan saya sedih ketika saya berhenti, saya tidak bisa menyantuni anak yatim lagi. Di situ saya akhirnya fokus pindah ke sini berhijrah. Jadi pasti nggak ada yang meneruskan ya Bang Roni ya? Tidak ada yang bisa meneruskan. Tidak ada yang bisa meneruskan. Tidak ada yang bisa meneruskan karena tidak semua orang yang bisa aktif seperti saya. Dan juga selain terima kasih ke DKM, juga terima kasih ke manajemen dan karyawan PT HM. Manajemen PT HM Astra Honda Motor, karyawannya seluruhnya itu Astra Honda Motor betul-betul luar biasa. Karena sebelum saya berhenti jadi ketua RW, anak yatim saya diajak jalan-jalan ke Bogor. Bang Roni, berhubung lagi azan, kita break sejenak, nanti kita lanjut lagi Bang Roni ya. Masih siap, oke Bang Roni. Masih umroh. Oh, masih belum intinya belum ya? Belum nangisnya belum ya? Siap. Oke Bang Roni, kita break sejenak ya. Azan dulu. Oke. Mungkin apa ya, salah satu jemaah umroh yang termiskin mungkin ya. Iya. Dari berapa orang itu? Dari berapa orang itu? Dari berapa orang rombongan? Ya gimana ya? Saya lihat emang saya udah yakin nih yang lain pada bawa duit semua. Gitu. Iya. Saya cuma bawa duit 100.000, itu pun dikasih sama adik saya. Ya Allah. Adik saya nyumpulin, udah emang nggak usah. Udah buat di sono katanya buat pegangan. Kemudian ya saya ambil. Nah, terbukti emang di sana kita butuh uang. Iya. Sebagaimana umumnya orang. Iya. Betul. Dia nggak taunya ya emang saya ya satu persiapan ada, tapi kan kalau untuk persiapan finansial kita nggak ada. Emang ini persiapan mental aja ya? Iya, persiapan mental aja, ya semangat aja, bismillah aja. Udah mau ibadah umroh aja udah alhamdulillah kan gitu. Iya. Emang ketika kita sampai sana luar biasanya emang ya sarapan, habis sarapan juga kita sampai kita ke Mekah, sholat depan Ka'bah karena hotel kita dekat ke Ka'bah. Habis sholat balik lagi ke hotel. Nah, istri saya pas saya balik dari masjid, pengen itu juga oleh-oleh, masa pengen oleh-oleh, beli oleh. Ini udah 3 hari Pak Jon, saya bingung ya Allah. Fokus boro-boro buat oleh-oleh mah lah mati. Buat rokok aja susah. Ya Allah, sedih banget Pak Jon. Akhirnya alhamdulillah ada yang japri ke saya. Makasih Bu Haji Bulan, udah melalui teman-teman lewat Bu Haji Bulan, jadi transfer ke rekening saya di sana buat jajan, alhamdulillah buat oleh-oleh juga. Punya nomor rekening? Nggak punya. Bagaimana ceritanya nih? Aduh.